Anda saat ini menyimak Breaking News, saya Tifal Solesa untuk membawa Anda pada satu informasi yang terbaru datang dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang baru-baru ini sudah mengeluarkan putusan untuk menghapus ambang batas atau presidential threshold minimal 20% kursi DPR atau memperoleh 25% suara sah nasional di pemilu. Sebelumnya sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, MK menyatakan semua partai politik peserta pemilu memiliki kesempatan untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Untuk Anda yang mengikuti Breaking News kali ini, kami juga akan menyampaikan rilis terakhir yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui situs resminya di mkri.id. Ini disebutkan dalam rilis terbaru pada pukul 15.48 waktu Indonesia bagian Barat hari ini 2 Januari 2025 disebutkan bahwa ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold sebagaimana tercantum dalam pasal 222 Undang-Undang Pemilu dianggap tidak hanya dinilai bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, namun juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerabel serta nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan kali ini kami akan coba bahas terkait dengan putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dan saat ini kami akan coba bahas terkait dengan putusan yang dikeluarkan baru-baru ini oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bersama peneliti Perludem Fadli Ramadhani. Selamat sore Mas Fadli dengan Tifal di studio. Suara saya terdengar ya Mas? Selamat sore Mas. Terdengar Mas, suara terdengar dengan baik. Baik, terima kasih sebelumnya sudah mau meluangkan waktu berbicara bersama Kompas TV kali ini. MK hari ini memutuskan untuk menghapus ambang batas presidential threshold 20% itu, semua partai peserta pemilu bisa punya peluang mencalonkan capres-cawapresnya. Angin segarkah ini menurut Anda atau ada punya pandangan lain soal ini? Ya, ini putusan yang bisa dikatakan fenomenal dan sudah dinanti cukup panjang ya. Paling tidak oleh banyak publik, masyarakat, mungkin juga sebagian partai politik yang menginginkan kesempatan yang sama bagi semua partai politik peserta pemilu untuk bisa mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Saya meyakini bahwa putusan ini atau kemudian upaya menghapus ketentuan ambang batas minimal kursi atau ambang batas persentase perolehan suara pemilu legislatif sebagai persyaratan bagi partai politik untuk mengusul pasangan calon presiden, itu sudah diajukan bahkan mungkin sejak ketentuan ini pertama kali muncul pada tahun 2004. Dan ini kan semakin tidak relevan karena mulai tahun 2019 yang lalu penyelenggaraan pemilu presiden dan pemilu legislatif dilaksanakan secara serentak. Sehingga tidak relevan lagi hasil pemilu DPR pemilu sebelumnya atau perolehan kursi DPR pada pemilu sebelumnya dijadikan dasar bagi partai politik untuk bisa mengajukan pasangan calon presiden. Nah, dengan putusan ini ke depan, MK sudah bisa memberikan kepastian hukum kepada semua partai politik peserta pemilu, artinya semua partai yang mendaftar menjadi peserta pemilu setelah lolos verifikasi yang nanti dilakukan oleh KPU, untuk pemilu 2029 itu punya hak dan punya kesempatan untuk mengusulkan pasangan calon presiden sendiri. Artinya kalau nanti ada satu partai politik baru misalnya yang tidak punya kursi di DPR, tidak punya perolehan suara pada pemilu sebelumnya, tapi memenuhi syarat menjadi peserta pemilu pada pemilu 2029, dia punya hak untuk mengusulkan pasangan calon presiden tanpa harus bergabung dengan partai politik yang sudah punya kursi atau sudah punya perolehan suara. Jadi ini jelas satu putusan yang sangat patut diapresiasi kepada MK, meskipun baru diputuskan pada hari ini, tapi ini jelas suatu putusan yang memberikan implikasi perbaikan sistem elektoral pada proses pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia ke depan.
kalau membaca dari putusan ini, kemudian alasan-alasan yang didasarkan oleh Hakim Konstitusi, walaupun pada faktanya dalam sidang kali ini ada 2 hakim yang dissenting opinion, berbeda pendapat atas putusan tersebut, bisa dipastikan bahwa nantinya dalam pemilu berikutnya, kalaupun ini akan ditindaklanjuti oleh otoritas pembuat undang-undang, ini tidak akan lagi istilah ada koalisi oposisi yang menguntungkan sebagian pihak tertentu saja, begitu Mas? Bahwa nanti akan ada koalisi atau partai politik bergabung ya untuk bisa mengusung satu pasangan calon, itu tetap diberikan kesempatan dan itu diperbolehkan. Bahkan tadi itu juga di-mention secara eksplisit dalam pertimbangan hukum MK. Tetapi penggabungan atau koalisi partai politik untuk mengusung satu pasangan calon presiden itu tidak lagi quote and quote dipaksa dengan persyaratan minimal persentase kursi DPR atau minimal perolehan suara pemilu legislatif. Sekali lagi, tidak lagi dipaksa dengan ketentuan ambang batas pencalonan presiden. Kalau partai politik mau bergabung, mau berkoalisi, mau mengusung satu pasangan calon, itu biarlah terjadi secara alamiah, sesuai dengan konsensus yang dibangun oleh partai politik yang satu dengan partai politik yang lain. Tidak ada yang terkesan dominan, begitu ya? Betul, karena yang terjadi selama ini kan justru sebaliknya. Partai politik yang punya kursi banyak, partai politik yang punya perolehan suara banyak pada pemilu sebelumnya, seolah-olah mendominasi proses pencalonan presiden dan bisa mengendalikan arah konstelasi pencalonan presiden. Nah, dengan ketentuan ini, partai politik bisa punya kesempatan mengusung kader sendiri dengan jauh lebih leluasa, publik pemilih pun bisa mendapatkan calon presiden yang jauh lebih banyak dan jauh lebih beragam. Oke, kita kan inginnya juga memastikan bahwa perjalanan pemilu nanti akan berjalan efektif begitu, efektif, efisien. Dengan tidak adanya ambang batas ini memungkinkan bahwa akan banyak calon yang muncul di publik begitu untuk maju di pemilihan presiden nantinya. Memastikan bahwa efektif, efisien, tokoh-tokoh yang maju punya kualitas yang bisa saling kompetitif satu sama lain begitu. Bagaimana cara bisa memastikan kualitasnya juga bisa bagus begitu, Mas? Satu, itu menjadi kewajiban partai politik untuk melakukan rekrutmen secara baik, secara demokratis, sehingga partai politik sebagai organ demokrasi satu-satunya di republik ini yang punya otoritas mengusulkan pasangan calon presiden, maka mereka bertugas untuk menemukan figur kader terbaik untuk bisa diusung menjadi calon presiden. Itu pertama. Nah, yang kedua, Mas, ini adalah pemilihan presiden, bukan pemilihan RT, kepala desa, bupati, dan gubernur. Orang yang ingin maju menjadi calon presiden pasti berhitung betul apakah dia secara kapasitas, secara intelektualitas, kapabilitas itu memenuhi kualifikasi menjadi calon presiden di negara sebesar Republik Indonesia ini. Dan partai politik pasti juga akan berhitung sebelum mengusung satu pasangan calon presiden. Jadi jangan membayangkan semua orang akan berbondong-bondong menjadi calon presiden, tidak. Sebanyak-banyaknya calon presiden yang akan bisa muncul dengan ketentuan ambang batas pencalonan presiden yang sudah dinyatakan tidak ada oleh MK karena bertentangan dengan konstitusi, ya jumlahnya nanti akan sebanyak sejumlah partai politik yang lolos menjadi peserta pemilu saja. Dan kita semua tahu untuk jadi peserta pemilu itu kan syaratnya berat sekali. Harus punya kepengurusan di semua provinsi, harus punya syarat keanggotaan di 75% kabupaten kota di setiap provinsi, punya kepengurusan, punya basis organisasi yang baik. Nah, itu tidak mudah. Nah, makanya perbaikannya juga mesti menyeluruh. Partai mesti memperbaiki pola kaderisasi dan rekrutmen politiknya. Kemudian proses verifikasi menjadi peserta pemilu juga sudah sangat ketat. Dan itu sudah dilaksanakan dan mesti dilaksanakan dengan baik. Jangan dimanipulasi lagi seperti pemilu 2024 yang lalu. Nah, ini yang akan memberikan perbaikan yang jauh lebih sistemik ya terhadap proses pencalonan presiden. Dan Anda tadi sudah sempat menyinggung masalah pembelajaran kita di pemilu 2024. Terlepas bahwa putusan ini sepenuhnya pertimbangannya datang dari para hakim konstitusi, tapi Anda merasa hakim konstitusi ini juga mendasarkan putusannya dari pembelajaran dari Pilpres sebelumnya? Pasti. Saya yakin betul bahwa fenomena pencalonan presiden pada tahun 2019 dan tahun 2024 itu mempengaruhi perubahan konfigurasi sikap hakim konstitusi yang ada sekarang. Karena kalau dibandingkan dengan, ini kan bukan permohonan pertama, Mas. Kalau kita lihat permohonan terkait dengan ketentuan ambang batas pencalonan presiden, khususnya pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum itu sudah hampir 35 kali diuji ke MK. Nah, kalau sekarang kemudian sikap hakim MK berubah,
dengan komposisi hakim yang juga tidak terlalu signifikan berubah dengan komposisi hakim di tahun 2017, saya yakin bahwa memang refleksi dari Hakim Konstitusi itu juga berangkat dari fenomena bagaimana pencalonan presiden tahun 2019 dan 2024, ketentuan ambang batas ini telah menyebabkan perkongsian jangka pendek Baik. dan kemudian menghambat kesempatan partai untuk mengusung kadernya sendiri. Oke, tahan dulu di situ, Mas. Sambil kita lanjutkan nanti setelah kita dengar pernyataan dari Hakim Konstitusi dalam sidang hari ini yang memutuskan menghapus ambang batas Pak presidensial untuk pencalonan capres dan calon wakil presiden di Mahkamah Konstitusi. Kita coba simak. Amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Mungkin bisa Anda mendapatkan pandangan lagi atas apa yang dibacakan oleh Ketua MK yang menjadi Hakim Konstitusi di sana soal amar putusan tadi. Sejauh mana Anda memaknainya, Mas? Iya, dengan dinyatakannya pasal 222 ketentuan ambang batas pencalonan presiden sebagai ketentuan yang bertentangan dengan konstitusi, itu artinya tidak boleh lagi ada persyaratan persentase kursi dan persentase perolehan suara untuk partai politik mengusulkan pasangan calon presiden. Dan artinya tidak boleh lagi ada ketentuan ambang batas pencalonan presiden untuk pemilu 2029 dan pemilu-pemilu ke depannya. Nah, kalau kita baca juga dari pertimbangan-pertimbangan hukum MK tadi di putusan ini, juga dijelaskan pembentuk undang-undang mesti mengatur rekayasa elektoral untuk memastikan tidak hanya ketentuan ambang batas pencalonan presiden yang dihilangkan atau dihapus karena itu dianggap sebagai sebuah ketentuan yang inkonstitusional atau bertentangan dengan konstitusi, tapi juga perlu dipikirkan bagaimana kemudian pencalonan presiden ke depan itu tidak menghadirkan calon tunggal atau kemudian didominasi oleh satu pasangan calon saja. Itu artinya apa? Perlu juga pengaturan ketentuan ambang batas maksimal jumlah partai politik yang boleh mengusung satu pasangan calon. Nah, jadi ada PR rekayasa elektoral juga ya ke depan yang mesti dipikirkan oleh pembentuk undang-undang. Nah, itu juga dipertimbangkan tadi oleh MK. Bagaimana kemudian partai politik wajib menentukan sikapnya untuk mengusung satu pasangan calon dalam momentum pemilihan presiden dan wakil presiden. Jadi, jangan partai politik menjadi tidak mau mengajukan pasangan calon presiden sehingga nanti ada calon tunggal dalam pemilihan presiden. Itu juga sesuatu yang dipikirkan dan ditimbang oleh MK dalam putusan tadi. Oke, tapi di sisi lain kami juga mencermati begitu pernyataan dari Ketua Komisi 2 DPR saat ini yang menyatakan bahwa ada rencana untuk membuat omnibus law politik begitu. Dengan merujuk dari putusan ini, Mas, apakah sejauh mana Anda berharap putusan MK ini bisa dielaborasi, bisa ditindaklanjuti oleh DPR, terutama dengan rencananya untuk membuat omnibus law politik itu? Iya, penggabungan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama di level undang-undang, yang berkaitan dengan ketentuan undang-undang penyelenggaraan pemilu, dan bahkan mungkin berkaitan dengan undang-undang partai politik, itu satu gagasan yang menarik untuk didiskusikan. Dan apa yang disampaikan oleh Komisi 2 misalnya, terkait dengan gagasan omnibus atau kodifikasi undang-undang pemilu, itu mesti segera dimulai inisiasinya. Artinya simulasi, pencermatan, pengkajian terhadap sistem penyelenggaraan pemilu ke depan, termasuk salah satunya terkait dengan sistem pencalonan presiden ini, mesti mulai dibahas dari tahun 2025 ini. Nah, kita berharap ke depan dalam tahun 2025 atau selambat-lambatnya di awal tahun 2026, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu itu sudah selesai, sehingga nanti suasana kebatinan yang mulai dipengaruhi oleh aroma kontestasi di 2029 tidak terjadi dalam proses pembahasan undang-undang pemilu. Nah, dan putusan MK ini wajib untuk diakomodasi begitu? Pasti, karena putusan MK kan sifatnya final dan binding.
Putusan yang pertama dan terakhir dan wajib untuk ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang. Oke. Kalau ini kan sudah keluar putusannya begitu, sifatnya final and binding, final dan mengikat. Tapi kalau Anda menangkapnya akan sejauh mana dinamikanya secara politik, membaca dinamika politik sekarang, merujuk dari putusan hari ini akan sedinamis apa berikutnya nanti, Mas? Ya, pro dan kontra pasti terjadi ya. Ada partai politik yang merasa diuntungkan dengan putusan ini. Ada juga partai politik yang mungkin merasa hegemoninya akan terganggu dengan syarat pencalonan presiden tidak lagi menggunakan persentase kursi. Tapi bagi saya itu akan menjadi sebuah proses pembelajaran saja untuk perbaikan kerangka hukum pemilu ke depan. Yang pasti MK sudah memberikan semacam batasan konstitusional bahwa ketentuan ambang batas pencalonan presiden dengan menggunakan persentase kursi dan perolehan suara pemilu legislatif sebelumnya tidak boleh lagi diberlakukan. Bahwa misalnya ada syarat yang jauh lebih ketat untuk partai politik bisa menjadi peserta pemilu, itu mungkin sesuatu hal yang bisa saja diterapkan gitu. Oke. Kita akan coba lanjutkan lagi di segmen berikutnya, mengulas lagi lebih lanjut soal putusan MK ini. Saya harap Anda tetap bersama kami ya Mas ya, kami akan lanjutkan lagi breaking news sebentar lagi. Anda yang baru bergabung bersama Kompas TV, kami sampaikan kembali informasi terbaru dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menghapus ambang batas 20% syarat pencalonan presiden dan wakil presiden untuk pemilihan umum, terutama dalam hal ini adalah pemilihan presiden. MKRI menghapus ambang batas atau presidential threshold minimal 20% kursi DPR atau perolehan minimal 25% suara sah nasional di pemilu sebelumnya sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. MK menyatakan semua partai politik peserta pemilu memiliki kesempatan untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal ini diputuskan oleh MK menindaklanjuti permohonan uji materi Undang-Undang Pemilu persisnya pada pasal 222 Undang-Undang Pemilu yang mengamanatkan partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki syarat minimal 20% jumlah kursi DPR atau 25% minimal suara sah nasional. Dalam putusan yang dibacakan oleh para hakim konstitusi, Suharyanto, saya koreksi maksud saya Soeharto ya selaku ketua MK yang juga memimpin sidang konstitusi hari ini menyampaikan bahwa pengusungan tidak bisa didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau suara sah secara nasional. Amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Dalam amar pertimbangan yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi dalam sidang di MKRI hari ini disebutkan, ini saya mengutip lagi dari keterangan atau rilis resmi yang disampaikan MK melalui situs resmi mkri.id hari ini 2 Januari 2025 disebutkan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold sebagaimana tercantum dalam pasal 222 Undang-Undang Pemilu tak hanya dinilai bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, namun juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable, serta nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Alasan itulah yang kemudian menjadi dasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk bergeser dari pendirian dalam putusan-putusan sebelumnya yang berhubungan lagi dengan uji materi terhadap Undang-Undang Pemilu persisnya yang menentukan atau mensyaratkan adanya ambang batas parlemen atau presidential threshold
begitu untuk parpol dan gabungan partai politik untuk mencalonkan calon presiden dan calon wakil presiden. Lebih lanjut soal putusan MK yang dikeluarkan hari ini, kita akan tanyakan juga kepada Ketua Umum Partai Bulan Bintang Fahri Bahmid. Assalamualaikum Bang Fahri, apa kabar Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Terima kasih sebelumnya sudah mau bergabung bersama kami. Soal ambang batas ini yang dianulir oleh MKRI buat PBB, ini angin segar? Iya, sebenarnya ini kan garis perjuangan Partai Bulan Bintang sekaitan dengan bagaimana melakukan uji tafsir terhadap ketentuan pasal 222 Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu. Hakikatnya sudah cukup lama ya. Ini PBB sendiri mengajukan beberapa kali sebenarnya judicial review sekaitan dengan ini. Jadi kalau mau dihitung dari grafiknya, perkara ini sedang Mahkamah Konstitusi mengadili perkara yang berkaitan dengan objektum litis ya, ketentuan pasal 222 itu sudah 32 kali sebenarnya. Sampai dengan hari ini Mahkamah Konstitusi akhirnya merubah pendiriannya. Alhamdulillah kami anggap bahwa ini adalah satu capaian demokratis yang luar biasa ya. Betul-betul Mahkamah Konstitusi hadir untuk menegakkan prinsip konstitusionalitas dalam rangka untuk memastikan bahwa seluruh partai politik peserta pemilu mempunyai hak yang sama, mempunyai standing yang sama untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden tentunya. Dan hal ini sebenarnya sejalan dengan apa yang telah digariskan dalam ketentuan pasal 7, 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 45. Jadi bagi kami Partai Bulan Bintang ini bukan hal baru sebenarnya karena memang inline dengan apa yang telah kami perjuangkan sejak lama. Sebelum pemilu 2019 bahkan Partai Bulan Bintang telah getol untuk memperjuangkan soal ini. Oke. Dan Anda juga sependapatkah dengan pernyataan atau pertimbangan dari Hakim Konstitusi yang bilang aturan di pasal 222 itu bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat dan juga moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable? Anda setuju soal itu? Iya, saya setuju. Secara akademik tentunya itu sudah pertimbangan atau reasoning secara konstitusional yang sudah sangat baik yang dibuat oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Saya juga sudah ikut membaca secara cermat ya putusan dalam perkara 62 2024 itu sangat baik dan seluruh pertimbangannya itu memang telah sejalan dengan apa yang selama ini telah kita perjuangkan secara bersama-sama tentunya. Bahwa memang jika terdapat pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya intolerable, maka Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the Constitution, sebagai the sole interpreter of the Constitution punya hak konstitusional untuk menyatakan bahwa norma bagian pasal ayat tertentu daripada undang-undang yang menjadi objek gugatan itu atau objek perselisihan itu dibatalkan atau dinyatakan inkonstitusional, baik secara mutlak maupun secara bersyarat tentunya. Kami sejalan dengan argumentasi itu, Mas. Oke, tapi kalau dari PBB sendiri sebetulnya Bang Fahri, karena Anda bersama dengan partai juga sudah mengajukan ini berkali-kali ke MK, apa ganjalan yang cukup terasa berat menurut PBB dengan adanya ambang batas parlemen ini selama pelaksanaan pemilu belakangan ini? Iya, yang pertama kan begini ya, kalau kita kembali kepada original intent daripada rumusan pasal konstitusi pasal 7, itu disebutkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu ya mempunyai hak untuk mengajukan pasangan calon presiden dan atau wakil presiden sebelum pelaksanaan pemilu. Jadi kalau partai-partai politik itu yang mempunyai titel atau genus sebagai peserta pemilu, pada hakikatnya punya standing yang sama untuk mengajukan pasangan calon presiden atau wakil presiden, baik melalui sendiri-sendiri ataupun melalui gabungan koalisi partai politik tertentu. Sebenarnya persoalan ini sudah selesai pada tingkat debat waktu di MPR RI gitu ya. Pada saat perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 45 pada fase pertama, kedua, ketiga, dan keempat, sebenarnya persoalannya sudah clear gitu loh. Tapi bagaimana meyakinkan itu akhirnya kita terbentur lagi dengan apalagi yang namanya benteng mayoritas sebenarnya gitu kan. Karena kalau kita bicara tentang open legal policy, tentang norma hukum tertentu yang bersifat terbuka, kembali lagi kepada apa yang menjadi agreement partai-partai politik yang ada di MPR dan kalau di DPR tentunya. Kalau misalnya kita kalah suara, kalah jumlah atau misalnya Partai Bulan Bintang atau partai-partai yang lain yang belum berhasil atau belum beruntung untuk menempatkan anggotanya di MPR DPR, maka tentunya kita harus ikut kepada apa yang telah diputuskan oleh partai-partai pemenang pemilu tentunya. Nah, itu yang sulit selama ini. Nah, akhirnya yang bisa kita lakukan adalah bagaimana menggeser perjuangan itu dari awalnya menjadi perjuangan politik menjadi menggeser kepada perjuangan yang sifatnya teknokratis atau perjuangan melalui instrumen peradilan. Bung Fadli Ramadhanil dari Perludem juga sudah kembali bergabung bersama kami. Bung Fadli masih mendengar suara saya ya?
Bung Fadli? Oke. Tadi sudah saya katakan dari total 9 hakim konstitusi ini 2 yang dissenting opinion, Anwar Usman dan Daniel Yusmik. Tapi secara prinsipnya, walaupun kemudian ada 2 hakim yang berbeda pandangan, hasil atau putusan yang hari ini tetap sah dan dianggap bisa digunakan, diterapkan, begitu ya Mas ya? Ya tentu ya, artinya dissenting opini dari hakim konstitusi tentu ingin menunjukkan sikap akademik ya dari personal hakim tersebut. Pengaruhnya terhadap suara mayoritas hakim yang itu dijadikan sebagai putusan sebetulnya itu nyaris tidak ada. Tapi kalaupun dibaca sebetulnya tadi dissenting opininya hakim konstitusi itu lebih banyak menyasar sebetulnya kepada legal standingnya pemohon ya. Tidak masuk kepada pokok perkara. Dan itu yang menjadi basis dari pendapat berbeda 2 hakim konstitusi tersebut. Tapi lepas dari itu menurut saya 2 atau dari 7 orang hakim konstitusi 2 yang menyatakan dissenting opini itu tentu sikap yang juga patut dihormati, yaitu silakan saja. Tapi yang jadi sikap mahkamah tentu adalah mayoritas suara hakim konstitusi. 7 hakim konstitusi mengatakan bahwa memang ketentuan pasal 222 ini mesti dibatalkan. Bagaimana kemudian kalau Anda menangkapnya, karena pada akhirnya nanti akan terlihat begini, aturan dibatalkan, parpol dan gabungan parpol bisa mencalonkan tanpa harus memenuhi yang istilahnya presidential threshold itu tadi. Implikasi yang paling mendekati untuk momen sekarang, dinamikanya akan sejauh mana menurut Anda, Mas Fadli? Ya untuk sekarang pasti nggak ada dinamika yang signifikan Mas, karena tidak ada pencalonan presiden yang dekat. Pencalonan presiden nanti baru akan terjadi di sekitar tahun 2028 menjelang pemilihan umum tahun 2029. Itu untuk konteks langsung pada pengaruh pada pencalonan presidennya, karena nggak ada pemilu dalam waktu dekat. Yang kedua, signifikansinya tentu saja nanti akan berpengaruh kepada pembahasan kerangka hukum pemilu yang digadang-gadang akan segera mulai dilakukan oleh Presiden dengan DPR. Karena kalau kita lihat pada prolegnas daftar pendek atau prolegnas prioritas, itu sudah ada perbaikan atau pembahasan terkait dengan undang-undang pilkada yang masuk. Artinya, kalau kita merujuk pada prolegnas prioritas tersebut, Oke, kita coba perbaiki dulu komunikasi kami dengan Bung Fadli Ramadhanil untuk bisa kita ajak lagi berbincang soal ini. Saya kembali lagi ke Bang Fahri Bahmit, Ketua Umum Partai Bulan Bintang. Bang Fahri, kalau Anda membacanya ini, oke, kalau sekarang sudah jadi sudah terpenuhilah keinginan teman-teman secara tidak langsung atas gugatan yang dilayangkan oleh Enika Maya Octavia ini, gugatan nomor 62 garis miring PUU strip 22 Romawi tahun 2024 ini dikabulkan permohonan tidak ada presidensial threshold. Cuman Anda merasa bahwa dengan tidak adanya presidensial threshold ini akan muncul tantangan baru untuk menuju ke pemilu berikutnya, walaupun sebetulnya ini kan sudah beres pemilu juga kan? Saya kira tidak ada ya, secara teknis tidak ada, karena implikasi selanjutnya adalah bagaimana agar putusan Mahkamah Konstitusi 62 itu nanti ditindaklanjuti dengan payung hukum berupa amandemen terhadap Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu. Karena konsekuensinya pasal 222 kan telah dihapus, sudah dinyatakan inkonstitusional, bertentangan dengan Undang-Undang 45. Sehingga dengan demikian selanjutnya adalah DPR bersama Presiden selaku pembentuk undang-undang harus segera melakukan revisi terhadap undang-undang pemilu itu sendiri untuk menata dan mengatur sejauh mana pengaturan yang berkaitan dengan pengajuan calon presiden atau calon wakil presiden tentunya. Karena pasti penataannya itu berkaitan dengan tata kelola penyelenggaraan pemilu, meletakkan kerangka hukum pemilu itu sendiri, yang berkaitan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Karena ada keadaan hukum baru yang telah digariskan oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga mungkin dinamika selanjutnya adalah adanya political will dari pemerintah dan DPR dalam rangka untuk melakukan penataan. Artinya undang-undang pemilu saat ini sudah harus banyak yang melakukan penataan, penyesuaian. Karena seperti yang kita lihat bahwa undang-undang pemilu itu sendiri itu sudah sangat banyak melakukan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga memang membutuhkan satu rekodifikasi kembali
melakukan penyesuaian kembali yang berkaitan dengan tata kelola penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilu itu sendiri, baik untuk Pilpres, baik untuk Pileg, Pilkada, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, sepanjang menyangkut lebih pada persoalan penataan tentang sistem pemilu presiden, memang sudah harus mengadopsi putusan MK 62 ini, karena kenapa sebelumnya misalnya dengan skema dan apalagi namanya pengaturan yang diatur dalam rezim ketentuan pasal 222 itu telah dihapus. Dengan demikian konsekuensinya bagaimana partai besar dan partai kecil ini cara mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jadi proses pengkaidahan konstitusional itu yang harus diadopsi melalui satu perubahan undang-undang pemilu itu sendiri agar lebih implementatif seperti itu. Jadi putusan MK ini tidak lagi bias, tidak lagi menjadi deviatif di tingkat lapangan dan di tingkat operasional tentunya. Itu seperti itu kira-kira. Sore, Tifal. Nah, oke, kedengeran suaranya sekarang. Terima kasih Mas Adi sudah bergabung. Anda membaca dari putusan MK ini tidak ada lagi istilah presidensial threshold, hitung-hitungan politiknya bagaimana, terutama untuk partai-partai non-parlemen atau juga partai yang diistilahkan awam partai-partai kecil begitu yang tidak ada di parlemen begitu? Ya, saya kira ini jadi kabar yang cukup baik dan spektakuler ya bagi seluruh rakyat Indonesia yang tentunya sejak lama sudah berharap betul bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu menguntungkan seluruh rakyat Indonesia dan menguntungkan semua partai politik. Secara politik tentu partai-partai kelas menengah ke bawah termasuk partai politik yang non-parlemen diuntungkan karena secara prosedur partai-partai ini yang kelas menengah ke bawah dan non-parlemen mereka juga punya kesempatan untuk mencalonkan diri ya sebagai calon presiden dan wakil presiden di 2029 yang akan datang. Ini yang saya sebut sebagai kabar baik dari putusan dari Mahkamah Konstitusi. Itu artinya memang putusan Mahkamah Konstitusi mencerminkan kehendak demokrasi, mencerminkan kehendak seluruh rakyat Indonesia, supaya di pemilu-pemilu yang akan datang, begitu banyak calon-calon anak-anak bangsa yang potensial untuk menjadi pemimpin, punya kesempatan yang sama untuk bertanding. Jadi saya kira di situ memang substansinya Mas Tifal. Dan putusan semacam ini sebenarnya sejak lama ditunggu, dan kita sangat layak untuk mengapresiasi kepada pihak-pihak kelompok aktivis dan pegiat demokrasi yang sudah berpuluh-puluh tahun lamanya mengadakan judicial review, menggugat ke Mahkamah Konstitusi, ditolak, dibatalkan, ditolak, dibatalkan. Dan pada hari ini, kemudian di awal tahun 2025, tentu ini menjadi kado yang sangat indah. Karena kita bisa melihat ke depan, pastinya akan begitu banyak putra-putri terbaik bangsa Indonesia, punya kesempatan yang sama, bertanding, maju pilpres untuk memenangkan pertarungan ya, menjadi orang penting di negara kita. Saya kira di situ substansinya. Oke bahwa semua pihak, semua partai tanpa terkecuali punya kesempatan untuk mencalonkan capres-cawapresnya. Tapi kan politik juga berhubungan dengan negosiasi dan meningkatkan nilai tawar agar publik pun juga menaruh atensi kepada mereka. Apakah ini tidak akan jadi tantangan tersendiri, Mas? Ya, dalam konteks itulah sebenarnya ini kan semacam tantangan bagi semua partai politik yang ikut pemilu. Karena mereka ini selama ini kan selalu mengatakan dihalang-halangi oleh ambang batas presiden, dihalang-halangi oleh threshold. Setelah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi, partai-partai yang ikut pemilu, khususnya kelas menengah ke bawah, termasuk non-parlemen, bagi mereka nggak ada cerita lagi untuk tidak punya jagoan di Pilpres, Mas. Itu artinya apa? 5 tahun yang akan datang, ini adalah challenge sebenarnya bagi partai-partai untuk memunculkan siapa figur-figur calon-calon internal dari partai itu yang dipersiapkan untuk maju di Pilpres. Kan percuma ada putusan Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas presiden kalau pada akhirnya partai-partai itu tidak mengambil kesempatan ini. Mereka takut mengajukan calon, mereka berkongsi dengan partai besar, mereka berkongsi dengan nama-nama yang sudah populer, memiliki elektabilitas yang tinggi dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu, ini kan menjadi kesempatan yang baik. Partai politik punya waktu 5 tahun mempersiapkan orang-orang, figur-figur penting yang disukai dan dicintai oleh rakyat untuk bisa bertanding di 2029. Kan ini sebenarnya adu nyali. Setelah prosedurnya itu gemboknya dihilangkan oleh Mahkamah Konstitusi, ini secara substansi ujian bagi partai. Berani tidak mereka mengusung figur-figur yang menurut mereka akan memenangkan pertarungan di Pilpres nantinya. Oke, Bung Fadil sudah bergabung bersama kami ya? Iya, sudah. Oke, Bung Fadil, kalau Anda menangkapnya juga sama bahwa membangun nilai tawar baru, negosiasi politik yang baru juga akan jadi tantangan tersendiri buat partai-partai non-parlemen untuk bisa mencalonkan capres-cawapres ya?
Ya, bagi saya sih tentu PR lebih besar sekarang bagi teman-teman di partai politik, ini ada Bang Fahri, adalah soal bagaimana membangun upaya untuk menghadirkan figur kepemimpinan politik nasional ke depan ya. Karena kalau kita bicara hambatan ambang batas persentase kursi sekarang itu sudah tidak ada, dan ini penting untuk menjadi percepatan bagi teman-teman partai melakukan rekrutmen politik, mempersiapkan kader terbaik untuk menjadi calon pemimpin nasional ke depan. Bahwa nanti misalnya partai merasa untuk efektivitas atau kemudian ada kesamaan platform atau ada kesamaan ide dan program sehingga mereka bergabung untuk mengusung satu pasangan calon, 2 atau 3 partai politik, itu tidak apa-apa. Karena itu sesuatu yang alamiah yang bisa dilakukan oleh partai tanpa sekali lagi quote and quote dipaksa dengan adanya ketentuan ambang batas pencalonan presiden. Jadi nanti dengan putusan ini ke depan partai mau bergabung atau tidak bergabung itu adalah pilihan mandiri partai dan tidak dipaksa dengan ketentuan ambang batas pencalonan presiden. Ini yang kita kehendaki. Dan pelan-pelan nanti ke depan partai pasti akan sangat rasional, pasti akan sangat kalkulatif. Apakah akan mengusung kader sendiri atau bergabung dengan partai politik lain untuk mengusung satu figur tertentu, itu menjadi pilihan bebas partai tanpa harus dipaksa untuk melakukan transaksi jangka pendek hanya untuk memenuhi kuota persentase kursi pencalonan saja. Jadi ke depan kita akan melihat fenomena itu menurut saya. Oke, Kak, bahwa ini putusan baru keluar Bang Fahri, tapi sudahkah ada penerawangan dalam tanda kutip, kayaknya ini kita bisa mengusung kader kita sendiri nih buat maju di Pilpres berikut, ya sudahkah ada ancang-ancang ke arah sana nih Bang Fahri? Tidak juga ya, karena kan kita baru selesai Pilpres, kemudian baru apalagi namanya memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo untuk merealisir seluruh program-program dan apa namanya kebijakan-kebijakan politiknya. Kita mendukung karena Partai Bulan Bintang termasuk salah satu partai pengusung presiden terpilih Pak Prabowo dan Pak Gibran gitu ya. Kita mengawal proses ini sampai dengan selesai. Yang kedua, yang kita garis bawahi di sini adalah persoalan adanya lompatan besar dalam soal politik hukum gitu ya. Jadi politik hukum kita saat ini telah berpihak kepada apa yang selama ini kita perjuangkan dan kita gaungkan untuk bagaimana menegakkan kaidah-kaidah dan prinsip demokrasi deliberatif. Jadi itu sudah tercapai. Hakim konstitusi setiap saat itu pasti ada perubahan paradigma dalam memandang aspek-aspek hukum yang berkembang. Jadi mazhab hukum saat ini yang digaungkan oleh Mahkamah Konstitusi, jujur saja karena kami orang-orang yang konsen di bidang hukum tata negara, saya sama Prof. Yusril, jadi kita sangat memahami kaidah-kaidah seperti ini. Jadi tentunya ini kami apresiasi bahwa putusan ini sangat luar biasa gitu. Mahkamah sejauh ini sudah melangkah ke arah yang jauh lebih tepat, lebih substantif dalam rangka untuk menjawab isu konstitusional yang berkaitan dengan tadi seperti disampaikan Bang Adi, Bang Fadil, bahwa persoalan orientasi kita untuk memperjuangkan penegakan prinsip demokrasi yang seterusnya yang benar dan hakikatnya seperti ini sudah cukup lama. Persoalan mazhab hukum ataupun persoalan rezim pasal 222 ini bukan hal baru sebenarnya, ini sudah cukup lama, bahkan sebelum Pilpres 2019 ini sudah kita perjuangkan secara berkali-kali, terutama Partai Bulan Bintang. Dan hari ini saya kira banyak hal positif yang kita harus apresiasi kepada Mahkamah, bahwa betul-betul prinsip demokrasi telah ditegakkan secara maksimal dan ini menjadi kemenangan semua pihak, bukan saja pihak yang mengajukan judicial review, karena pada dasarnya itu yang saya katakan tadi, pasal ini saja sudah 32 kali diuji di MK sampai dengan hari ini membuahkan hasil yang positif. Jadi baiknya kita anggap sebagai sebuah prestasi demokrasi yang luar biasa dan capaian yang kita harus memberikan apresiasi lah kepada MK. MK telah hadir sebagai the guardian of the constitution. Saya kira demikian. Maka apa tindak lanjut yang bakal dilakukan internal Partai Bulan Bintang setelah ada putusan ini, Bang? Palingan kita akan mendorong agar rancangan undang-undang partai politik sepanjang menyangkut dengan pengaturan tentang rezim pilpres itu harus dilakukan pembaharuan. Itu seperti yang saya katakan tadi, implikasi dari putusan pasal 222 itu harus diterjemahkan dalam pengaturan ya, dalam satu pranata pengaturan yang komprehensif tentang bagaimana pengajuan calon presiden, karena kan sebelumnya kita tertata atau ditata dengan pasal 222 bahwa partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh suara 20% suara sah nasional atau 25% gabungan suara sah nasional maka punya kewenangan mengajukan capres. Sekarang dengan putusan itu mempunyai implikasi kepada partai politik yang bukan ada di parlemen, bertitel partai peserta pemilu, punya hak yang sama untuk mengajukan calon presiden. Sehingga dengan demikian
membutuhkan penerjemahan melalui politik hukum, walaupun ini adalah open legal policy, tapi dalam batasan-batasan yang telah ditentukan secara restriktif oleh Mahkamah Konstitusi bahwa semua partai politik punya standing yang sama dalam mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Itu aja mungkin secara akademik kita kawal. Oke, terakhir Mas Adi, singkat saja, kalau Anda menangkapnya ini kan berarti harus ada pengubahan juga kalau mengubah aturan ini. Bagaimana dengan dinamika politik di DPR nantinya? Mengingat DPR juga ada wacana untuk melakukan omnibus law politik di sana. Ya, secara prinsip begini Mas Dipal, ini kan semacam political opportunity, kesempatan politik kepada semua partai politik yang ikut pemilu untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Disitulah mereka pentingnya punya figur kunci yang disukai dan diterima oleh rakyat. Cuman saya tidak terlampau yakin bahwa semua partai politik sekalipun mereka itu punya kemewahan memajukan calon, karena ada kecenderungan di negara kita ini, partai-partai ini kan berkongsi dengan figur dan partai yang besar yang tingkat kemenangannya dalam pilpres itu sudah bisa ditebak. Betul misalnya seperti PBB, kemudian Partai Umat, Partai Gelora, mereka ini punya kesempatan mengajukan calon presiden dan wakil presiden nantinya di 2029, tapi karena tidak memiliki figur kunci, tidak punya jagoan yang popularitas dan elektabilitasnya tinggi, sekalipun punya kesempatan, mereka itu jauh lebih berkongsi misalnya dengan Prabowo, dengan Gibran, dengan Anies, ataupun calon-calon lain yang secara prediktif akan memenangkan pertarungan pilpres. Oleh karena itu bagi saya sebenarnya dua hal, kita layak menyambut baik dari putusan Mahkamah Konstitusi karena secara prosedur semua partai boleh mencalonkan diri, cuman saya tidak terlampau yakin partai-partai ini akan berani mengusung calon internal mereka atau siapapun yang diusung oleh partai yang ikut dalam pemilu. Karenanya kalau mau jujur sebenarnya sebagai bentuk apresiasi terhadap Mahkamah Konstitusi, partai-partai yang ikut pemilu mestinya maju mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden. Seperti Bang Fahri ini, majukan Bang, ada Pak Yusril di situ, ada Bang Fahri, saya kira sudah punya tiket ini bertanding di 5 tahun yang akan datang. Problemnya adalah mau memajukan diri ataupun tidak, kan di situ kuncinya Mas Tibal. Oke, itu yang paling penting dan tindak lanjut ini yang menarik dicermati bersama-sama. Mas Adi, Mas Fadil, Bang Fahri, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi bersama kami di Breaking News. Saya selalu semuanya.